Bom atom yang meluluh lantahkan Jepang dilaporkan menewaskan sekitar 200.000 orang ketika dijatuhkan oleh Amerika Serikat di akhir Perang Dunia II. Tapi, AK-47 disebut menewaskan lebih banyak orang. Senjata ini terlibat dalam kematian hingga jutaan orang. Senjata yang awalnya dikembangkan secara rahasia untuk militer Soviet, kemudian digunakan di seluruh dunia, termasuk digunakan oleh banyak warga sipil Amerika hingga kelompok pemberontakan atau pejuang kemerdekaan di negara-negara di dunia. Di Indonesia, AK-47 juga digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Senjata ini punya kelebihan diantaranya mudah digunakan, bentuknya pendek dan ringan untuk dibawa, juga bisa diandalkan di medan yang keras. Selain itu, AK-47 juga relatif murah untuk diproduksi, begitupun dengan perawatannya yang sedikit. Mikhail Kalashnikov, seorang mekanik tank di militer Soviet selama Perang Dunia Kedua, dikenal sebagai sosok penemu senjata ini. Banyak dikisahkan, selama invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941, Mikhail Kalashnikov terluka. Kemudian, setelah melihat langsung keunggulan tempur senjata api superior Jerman, Kalashnikov memutuskan untuk mengembangkan senjata yang lebih baik. Saat masih di militer, ia menghabiskan beberapa desain yang kalah dari pesaing, sebelum akhirnya memproduksi AK-47 pertama. Pada tahun 1949, AK-47 menjadi senapan serbu Angkatan Darat Soviet. Kemudian, diadopsi oleh negara-negara lain di Pakta Warsawa, senjata itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Amerika Serikat seakan-akan mencari pembenaran menambah anggaran militer guna melawan Cina. Pakar dari AS juga merasa rencana AS begitu gila untuk diproduksi. Penggunaan senjata ini di seluruh dunia telah menewaskan jutaan nyawa. Namun, sepanjang sebagian besar hidupnya, Kalashnikov menolak upaya untuk membebani dirinya dengan rasa bersalah atas sejumlah besar pembunuhan dan cedera yang ditimbulkan dengan penemuannya. Untuk hal itu, Kalashnikov bersikeras bahwa dia telah mengembangkannya untuk pertahanan, bukan pelanggaran. Saya tidur nyenyak, para politisi yang harus disalahkan karena gagal mencapai kesepakatan dan menggunakan kekerasan, katanya menjawab pertanyaan wartawan pada 2007 silam. Meski di tahun terakhir hidupnya, Kalashnikov mungkin telah mengalami perubahan hati. Dia menuliskan tentang kegelisahannya dalam surat kepada Gereja Ortodoks Rusia. Apakah jika senapan serbu saya merenggut nyawa orang, itu berarti saya bertanggung jawab atas kematian mereka? Apa yang membunuh mereka, senjata, atau mereka yang membawanya? Ungkapnya. Kalashnikov meninggal sebagai pahlawan nasional Rusia pada tahun 2013, pada usia 94 tahun. Untuk jerih payahnya, Uni Soviet memberikan Kalashnikov hadiah Stalin, bintang merah, dan Ordo Lenin. Sementara pada tahun 2007, Presiden Vladimir Putin memilih senapan Kalashnikov sebagai simbol kejeniusan kreatif rakyat kita.